Sini aja. Ya. Nggih, menika kenapa saya suruh merekam supaya jenengan bisa mendengarkan kembali ya di rumah. Saya matur secara umum ya. Jadi penyakit itu ada dua jenis. Yang pertama, memang karena ada kuman atau organ tubuh yang terganggu. Yang kedua, itu karena reaksi. Nah, contoh reaksi itu begini. Orang yang jatuh cinta, dada berdebar-debar. Nah, berdebar-debarnya itu bukan karena penyakit jantung, tapi reaksi. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang berdebar-debar dikasih obat jantung untuk mengurangi debarannya itu bisa? Bisa. Tapi hanya sebentar. Selama dia jatuh cinta, dia akan tetap berdebar-debar. Nah, sebenarnya ini sama dengan yang jenengan rasakan. Jadi kenapa jenengan menjadi asam lambungnya meningkat, bahkan sampai di sini. Jadi ceritanya begini nih. Lambung dan kerongkongan itu satu jalur, Pak. Jadi kalau asam lambungnya meningkat, itu kadang-kadang sampai kerongkongan, makanya di sini itu gak enak gitu. Nah, jadi jenengan itu sebenarnya yang jenengan alami, yang jenengan rasakan itu bukan penyakit, tapi reaksi dari kecemasan. Nah, kenapa bisa terjadi kecemasan? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam. Pertama, gawan bayi. Memang ada orang yang tipenya kemerungsungan, opo-opo kudu trep kaya karepe, perfeksionis, itu punya resiko untuk mengalami kecemasan lebih tinggi dibanding orang yang kalem ya. Tapi itu bukan berarti negatif, ada positif ada negatifnya. Positifnya adalah panjenengan tuh kalau bekerja pasti detail, apik kerjaan nih. Tapi ada negatifnya, jenengan menjadi sering bekerja dalam ketegangan yang tinggi. Nah, itu faktor internalnya. Jadi, ketika orang sangat cemas, itu ada saraf. Namanya saraf otonom yang fungsinya kayak gas. Itu lebih aktif daripada saraf yang fungsinya kayak rem. Harusnya gas sama rem itu seimbang. Ini enggak, yang gasnya lebih dominan. Itu dampaknya dari atas sampai bawah. Kewaspadaannya meningkat, sering keliengan, teratapan, mual, tidur enggak berkualitas, sensitif, mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung, gampang lalen. Nah, itu sebenarnya adalah dampak dari aktivasi dari sistem saraf otonom. Kemudian juga ada zat di otak yang mengatur suasana hati, namanya serotonin, itu kurang. Jadi orang-orang yang gampang cemas itu bukan semata-mata karena pikiran, tapi memang ada gangguan pada sistem di otak. Itu faktor internalnya. Nah, faktor eksternalnya apa? Biasanya terkait dengan aktivitas atau pekerjaan yang penuh resiko. Jadi dia nggak bisa santai. Kayak saya nih dokter nih, saya itu juga sering mual, sering apa, karena pekerjaan saya kan harus waspada gitu ya. Ada pasien saya yang petugas kebakaran, pemadam kebakaran, dia juga sering cemas. Ada pasien saya polisi, itu juga sering asam lambungnya sering naik gitu. Nah, saya tadi tanya pekerjaan jenengan, sebenarnya mungkin penjenengan tidak ada yang menekan, tapi kan yang namanya mikirkan anak buah, target, sehingga jenengan berada dalam ketegangan yang tinggi. Nah, untuk mengobati ini pertama harus disadari bahwa ini bukan penyakit. Artinya apa? Ya kayak orang jatuh cinta tadi, jenengan harus belajar noto hati, noto pikiran, tidak kemerungsung, pil maklumnya yang banyak. Nah, itu nomor satu, harus disadari. Oh yo, aku tuh memang punya kecenderungan. Seperti saya nih, saya tuh kecenderungannya cerewet. Nggak ada obat yang bisa menghilangkan cerewet saya. Tapi saya nyadari, oh aku cerewet. Berarti kalau saya harus menempatkan kecerewetan saya di mana. Misalnya saya di pasar, ya surah usah kuken
nganyang. Kalau di pasien saya cerewet, artinya kan kita tahu kekurangan kita tapi sekaligus kelebihan kita. Nah, yang kedua, karena kita menyadari kita punya kecenderungan pencemas, maka kita harus perbaiki gaya hidup kita. Karena kecemasan itu akan meningkat ketika misalnya orang tidurnya larut malam. Karena kalau orang tidur larut malam, hormon stres itu meningkat, namanya hormon kortisol. Makanya kalau pagi jadi uring-uringan, jadi kurang fokus, itu karena hormon kortisolnya naik. Kemudian minum kopi itu bisa meningkatkan kecemasan. Jadi kalau udah malam hari atau tidak perlu minum kopi, hanya bila perlu, bisa meningkatkan kecemasan gitu ya. Terus misalnya olahraga, aktivitas yang positif ya, itu juga bisa menurunkan kecemasan. Nah, kemudian saya akan memberi obat. Jadi jangan salah, obat saya bukan obat penenang, bukan obat yang buat kecanduan. Jadi pemberian obat itu ada 2 tujuan. Yang pertama adalah menyeimbangkan saraf yang tadi, yang terlalu dominan, yang menyebabkan asam lambungnya meningkat. Yang kedua adalah untuk menambah zat serotonin yang kurang, yang kadang membuat orang jadi cemas. Tapi saya matur, tidak ada satu obat pun yang bisa membuat orang berubah sifat. Itu hanya dari jenengan. Jadi obat itu sebenarnya tujuannya hanya ngerem dan ngegas, hanya mengatur saja. Tapi itu kembali pada penjenengan. Beberapa pasien saya itu alhamdulillah banyak perbaikan, tapi beberapa mungkin masih tetap ada, tapi dia menjadikan gejala itu sebagai peringatan. Oh, kok aku lagi mual ya, oh berarti aku kudu ngerem, aku kudu ngaso, seperti itu ya. Nanti jenengan saya kasih 2 jenis obat, satunya dalam bentuk pil, yang kedua dalam bentuk kapsul. Secara teori biasanya perbaikan itu memakan waktu 6 bulan. Jadi ini bukan kayak obat turun panas, panasnya turun terus selesai, tapi butuh proses, butuh waktu. Nah, beberapa pasien saya asam lambungnya juga akan baik, karena ini saya yakin masalahnya bukan di lambungnya, tapi di sistem yang di otaknya. Itu sebabnya kenapa jenengan minum obat asam lambungnya nggak hilang-hilang. Iya, karena memang masalahnya ada di situ. Sama dengan orang jatuh cinta, dia dikasih obat kok tetap saja jantungnya berdebar-debar. Masalahnya ada di jatuh cinta. Gitu nggih? Jelas ya? Oh ya, untuk saya tidak ada pantangan apa-apa. Jenengan makan apa saja boleh. Cuma kalau dalam keadaan perut kosong, jangan langsung ngeget pedas, kecut, santan. Ngeget. Ya. Tapi kalau dikasih isi dulu enggak apa-apa, terus baru nanti makan. Gitu. Nggih? Jelas? Ada pertanyaan? Nggih, sampun nggih. Kadang sok emosine ya. Nah, itu tadi kan saya tadi sudah sampaikan ya, makanya nanti didengarkan lagi.